Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kajian sentuhan kebahasaan Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa kembali memulai kajian ini, yaitu dalam rangka menerapkan ilmu bahasa Arab ke dalam Al-Quran, ya, yang lebih luas lagi penerapannya. Insyaallah kita melanjutkan surat An-Naba terakhir sampai ayat 16 ya. Sekarang ayat 17-nya, yaitu inna yaumal fasli kana miqata. Ayat 17 sampai ayat 20 ya, itu bercerita tentang gambaran ya kedahsyatan hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari al-fasli ya. Apa artinya al-fasli itu? Fasal itu artinya pemisah. Pemisah, pemutus. Maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa disebut al-fasal? Nanti kita kaji secara bahasa apa ya kaitannya. Tapi di sini nggak dibahas ya. Kebetulan saya belum sempat nulis sendiri ya. Ini kita ambil dari kitab Tashil di Ulumi Tanzil ya. Kana miqata ya adalah miqata apa? Memiliki waktu yang ditentukan. Yauma yunfahu fis-sur, pada hari ditiupkan di dalam sangkakala ya. Fata'tuna afwaja, maka kalian datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dibukakan langit maka ia menjadi memiliki pintu-pintu. Itu di qiraat lain dibaca futihat pakai tasdid. Wa suyyiratil jibal, dan gunung dijalankan, maksudnya dihilangkan. Bahkan saroba, maka ia menjadi seperti fata morgana. Nah, kita kaji ya dari sisi ilmu nahwu, ilmu tasrif. Inna itu huruf apa? Ya, taukid dan nasab ya. Harfu taukid atau juga disebut huruf nasih atau nakis. Bukan nakis, nasih ya. Nasih jadi yang menghapus hukum mubtada karena dia membutuhkan isim dan khobar, memansubkan isim dan memarfukan khobarnya. Inna berarti kalau ada inna itu harus dicari apa?
Bukan, isim inna dan khobar inna. Mubtadanya udah berubah jadi isim inna. Jadi dicari, harus ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak lengkap. Ya kalimat itu harus selalu ada ya. Kalau ada inna itu mana isimnya, mana khobarnya. Jadi dia huruf ya, maka mabni al-fathil la mahala lahu min al-i'rab. Yaum. Berarti secara i'rab yauma jadi apa? Kedudukannya isim inna. Makanya mansub. Nah, dan dia harus langsung ya setelah inna itu enggak harus langsung, kadang terpisah juga ya. Jadi yauma dia adalah isim innanya, yauma ismu inna mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Fasli mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kana itu apa? Fi'lun madi nakis. Nakis di sini maksudnya adalah yang membutuhkan isim dan khobar. Bukan nakis dalam ilmu tasrif ya. Bukan, maksudnya ini dalam ilmu nahwu. Jadi makanya harus dibedakan nanti. Nakis di sini maksudnya dalam ilmu nahwu. Ya, nakis itu artinya yang membutuhkan isim dan khobar. Lawannya tam. Kalau tam tidak butuh isim dan khobar, tapi butuh fa'il. Jadi karena di sini dia butuh fa'il atau butuh isim dan khobar? Isim dan khobar, maka dia fi'il yang nakis, gitu ya. Maka disebut fi'lun madi nakis. Ya, mabni ala fathil la mabni ala. Mana isim kananya mana? Berarti sama ya, kita harus cari kalau ada kana itu, kana yang nakis, ya berarti harus dicari apa? Isim dan khobarnya. Mana isim kana dan khobar kananya? Mana isim kananya? Masa ke belakang? Domir mustatir yang ada di dalam kana. Kan di dalam kana ada huwa. Nah, huwanya itu isim kananya. Ya, berarti mengirobkannya bagaimana? Wa ismu kana, dan isim kana domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Mana khobarnya? Mikota. Nah, khobar kana itu hukumnya harus apa? Mansub. Itu mikotan khobar kananya. Khobar kana mansub alamatun nasbi fathatun zahiratun bi akhirih. Yang dari kalimat innanya Apa? kayak isi innanya yang Ya kan khobarnya belum ketemu. Belum dibahas. Nah, sekarang harus cari mana khobar innanya. itu bisa karena mikota itu. Nah, jumlah. Jadi jumlah kana mikota. Jadi jumlah kana mikota itu punya kedudukan sebagai khobar inna. Ya. Makanya nanti diirobkannya itu wal jumlatu ya, atau wajum, kalau mau langsung bisa wajumlatu kana mikota ya fi mahali apa berarti? Raf'in. Fi mahali raf'in khobar inna. Atau kalau mau disebut wajumlatu min kana wa ismiha wa khobariha fi mahali raf'in khobar inna.
Jadi intinya khobar inanya itu kana kana mikota. Semuanya, tidak kana saja, tidak mikota saja. Itu namanya khobar jumlah. Satu kata yang disebut mufrad, ada yang terdiri dari beberapa kata. Ya, ada yang jumlah, ada yang sibuk jumlah. Jumlah ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Sibuk jumlah ada jar majrur, ada jorob dan majrubnya. Nah, kalau kana mikota ini jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Kenapa tidak disebut jumlah fi'liyah? Karena kan fi'il. Karena fi'ilnya fi'il nakis. Ya, makanya dianggap sebagai jumlah ismiyah. Karena kan asalnya itu kan kalau tidak ada kana, ya, asalnya apa? Isim dan khobar kana itu asalnya adalah apa? Sebelum ada kana, mubtada khobar. Mubtada khobar jumlah apa? Ismiyah. Fi'il, nah makanya disebut fi'il nakis. Kenapa? Nakis itu artinya kurang. Jadi dia sebagai fi'ilnya itu kurang, tidak utuh, sehingga tidak dianggap jumlah sebagai jumlah fi'liyah, tapi jumlah ismiyah. Beda dengan fi'il tam. Nah, kalau fi'il tam baru disebut jumlah fi'liyah. Kalau fi'il tam gitu, dahola Ahmadu, dahola fi'il tam, berarti dia jumlah fi'liyah. Kalau kana, ya ada isim, ada khobar, kan asalnya mubtada khobar. Jadi walaupun dimasuki oleh kana tidak dianggap sebagai fi'il secara utuh. Makanya bukan fi'il tam, tapi fi'il nakis yang kurang. Sehingga dia jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu apa? Berupa apa? Mubtada khobar atau isim kana dan khobar kana, wa akhwatuha, isim ina dan khobar ina wa akhwatuha, itu jumlah ismiyah. Atau yang mengikuti, hukum-hukum yang mengikutinya, seperti isim kada wa akhwatuha, khobar isim dan khobar kada wa akhwatuha, itu juga termasuk jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Begitu juga isim la, ya, dan khobar la wa akhwatuha. Itu nanti dibahas di dalam ilmu nahwu. Fasal itu artinya apa nih? Pemisah tadi itu, ya, pemisah, pemutus. Kenapa disebut pemisah? Karena pada hari kiamat itu kan, jadi manusia itu dipisah. Mana yang mukmin, mana yang kafir itu dipisahkan. Ada ashabul yamin, ashabul shimal, kan? Ada sabiqun, ya, muqarrabun. Atau juga pemutus perkara, artinya pasal itu juga. Jadi memutuskan perkara, jadi mengadili, diadili pada saat dibangkitkan, manusia diadili atas perbuatannya. Itu kata fasal, ya. Kenapa disebut fasal? Fasal ini juga dia berupa basigot apa? Masdar, ya. Fasola apa? Yapsilu, ya kan? Ada di Quran kan, yapsilu bainakum. Fasola yapsilu berarti wazan fa'ala yapilu, fa'alan, faslan, fasilun, mafsulun,
Yufsila tafsil, mafsilun yufsalun, fusila yufsalu. Ya, kana, kalau kana itu fi'il apa? Fi'il madi maklum ya. Binanya apa? Ajwab. Karena udah ada huruf pilat di ain fi'il di tengah. Kana yakunu. Sama dengan qala yakulu. Kana yakunu kaunan kainun makunun kun latakun makanun mikanun kina yukanu. Miqatan. Miqatan ini apa ini ya sifatnya ini ya? Oh, alam dia ada apa sifat atau bukan? Di sini di miqat itu maknanya waktu ya. Jadi dia jadi istilah miqat, ada miqat makani kan. Miqat zamani ya kalau dalam haji itu. Jadi miqat itu jadi istilah maknanya adalah kalau miqat zamani berarti kan waktu yang sudah ditentukan. Kalau miqat makani artinya tempat yang sudah ditentukan. Ya, kalau orang berhaji kan miqatnya dari mana? Misalnya ada miqat-miqatnya. Nah, sekarang makanya ditasrifkan di sini di tafsir kana miqatan apa? Coba dibaca fi di halaman yang kedua aja ya, 155. Fi ada fi huruf jar berarti fi waktin ma'lumin. Apa artinya? Pada waktu yang maklum diketahui. Pada waktu yang sudah diketahui. Jadi lebih tafsir dari miqatan. Nah, kenapa di sini menggunakan kana? Ini yang dalam tafsir yang lebih panjang lagi dijelaskan. Kalau kana telah ini kan menunjukkan lampau ya. Sungguhnya hari pemisahan, maksudnya hari kiamat itu waktunya sudah ditentukan. Artinya memang sudah ditentukan oleh Allah ya di Lauhul Mahfuz dalam umul kitabnya kapan akan terjadinya. Jadi sudah diketahui oleh Allah. Kemudian yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwajan. Nah, coba kita i'rab dulu ya. Jadi i'rab itu kan untuk menyatukan kalimat ya. Jadi memang enaknya i'rab dulu ya. I'rab dulu supaya tahu struktur kalimat itu, nah baru satu kata dibahas dari sisi sigat dan makna mufradat. Yauma ya hari. Ini apa kedudukannya yauma? Ini ngikutin ina kan? Termasuk tadi semina kan? Yaumanya ini. Iya, gimana berarti? Sebelumnya kan inna yaumal fasli kana miqatan yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwajan. Ini nggak terlalu dijelaskan ini ya. Coba yauma jadi apa dia kedudukan i'rabnya? Ini zaman sebenarnya apa sih? Kalau i'rab zaman berarti
muta'aliknya mana. Jadi pada hari ditiupnya ya sangkakala, maka kalian datang secara berbondong-bondong. Jadi apa yang pada hari ditiup sangkakala itu? Jadi yang namanya zorob itu kan harus ada muta'alik. Ya misalnya yauma sabti, hari Sabtu. Apa yang hari Sabtu itu kan harus ada kata kerjanya. Ya kan, misalnya adhabu yauma sabti. Saya pergi hari Sabtu. Jadi itu namanya muta'alik. Adhabunya berarti muta'alik daripada yauma sabti. Nah, sekarang hari ditiupnya sangkakala, apa yang di hari ditiupnya sangkakala itu apa? Kalau dianggap sebagai zorob. Kalau yang ditiupkan bukan. Kan itu mah hari ditiupkannya pada sangkakala. Dia lebih jadi mudhof ilaihnya itu. Hari ditiupnya sangkakala. Apa yang di hari ditiupnya sangkakala itu? Nah lebih cocok ini yauma jadi apa ini irobnya? Karena irob ini sangat berpengaruh pada arti. Bagaimana kita memahaminya? Sangat penting ya. Ini sebagai badal dari yauma yang sebelumnya. Badal berarti kalau badal itu tawabi, mengikuti. Yaitu, maka diartikannya itu. Jadi sesungguhnya hari pemisah itu waktunya telah ditetapkan, yaitu hari ditiupnya ya pada sangkakala. Jadi badal yauma yang kedua ini badal dari yauma yang sebelumnya. Nah kalau badal karena yauma dia mengikuti mansub juga sebagai badal. Hanya nggak perlu muta'aliknya, nggak perlu karena yaum yang sebelumnya kan menjadi isim inna karena memang menjadi suatu yang sedang dibicarakannya, bukan sebagai keterangan waktu. Coba di sini sebagai keterangan waktu dzaraf zaman atau tidak? Tidak, ini sedang menjelaskan harinya. Hari ya kiamat itu ditentukan. Itu kan ketika nyebut hari di situ kita tidak sedang atau Allah tidak sedang memberi keterangan waktu pada pekerjaan tertentu kan, tapi sedang menjelaskan waktunya itu sendiri. Nah ini harus membedakan mana yang menjadi syorob, mana yang tidak. Misalnya ketika kita mengatakan hari Jumat itu adalah hari yang mulia, hari yang diberkahi. Itu hari Jumat. Ketika kita nyebut hari Jumat itu sebagai keterangan waktu bukan? Sedang menerangkan keterangan waktu bagi pekerjaan tertentu tidak? Tidak kan? Tapi kita sedang menjelaskan hari Jumatnya itu sendiri. Karena kalau dalam bahasa Arabnya kan yaumul Jum'ah, yaumun mubarak. Yaumunnya di situ kan jadi mubtada. Mubtada itu adalah inti yang sedang dibicarakan. Kita sedang membicarakan hari Jumatnya, bukan ingin memberikan keterangan waktu hari Jumat bagi pekerjaan tertentu. Itu kalau dia sebagai keterangan waktu dari pekerjaan tertentu, baru dia dzaraf zaman. Kalau ini kan tidak. Nah di sini juga tidak sedang memberikan keterangan waktu pada pekerjaan tertentu, tetapi sedang membahas hari kiamatnya itu sendiri. Sesungguhnya hari pemisah itu ya adalah waktunya ditentukan, yaitu nah ini badal. Badal itu kan dia jadi mengganti
Jadi hakikatnya masih sama, itu juga yang sedang dibahas, bukan sesuatu yang lain. Itu kan badal. Nah, badalnya tapi kan badal apa ini? Ba'di min kul. Badal ba'di min kul itu mengganti ya apa? Sebagian dari seluruhnya. Jadi dia hanya menyebutkan sebagian saja. Makanya di sini menjelaskan sebagian kejadian hari kiamat, ya, yaitu hari ditiupnya sangkakala. Jadi apa yang terjadi pada hari kiamat itu ya ditiupnya sangkakala. Dia sebagian, kan tidak hanya itu kan kejadiannya. Tiup sangkakala itu kan banyak sekali kejadian-kejadian dahsyatnya itu. Ini namanya badal ba'di minal kul. Nah, bagi yang sudah belajar nahu pasti sudah tahu. Akan ketemu pembahasannya. Maaf, kalau menafsirkannya begini, ciri kiamat itu datang yang kubro gitu, ketika datangnya ditiupkannya sangkakala. Maksudnya bisa disebut dorok nggak? Jadi ciri kiamat kubro itu terjadi. Mana coba punya kata-kata ciri-ciri itu ada nggak di sini di ayat ini? Nggak ada. Nggak perlu memaksakan yang tidak ada dalam penafsiran. Ya, jadi di sini nggak perlu ada yang harus disebutkan sebagai keterangan waktunya, karena dia hanya menjelaskan yaumal fasli yang sebelumnya. Jadi apa namanya, badal juga kan sebetulnya untuk menjelaskan juga sebetulnya. Ya, jadi muncul pertanyaan dari orang, apa yaumul fasli itu? Ya kan, yaitu yauma yunfa'u fi suri, yaitu hari ditiupnya sangkakala. Nah, yauma di sini ini sebagai mudhof juga. Karena kan nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya yunfahu dia. Jadi berupa fi'il jumlah fi'il. Ya, jadi terkadang fi'il juga bisa menjadi mudhof ilaih. Terutama setelah kata-kata yang menunjukkan waktu gitu, kayak yauma, bisa itu yauma yunfa'u. Jadi yunfa'unya tetap kita jelaskan fi'lun apa, mudhari majhul marfu kan yunfa'u. Alasan marfunya kenapa? Ya pasti kalau yang namanya fi'il Pak, cuman satu alasan marfunya apa? Litajarurihi anin nasibi wal jazim, karena tidak ada huruf yang memansubkan dan memazumkan. Cuman itu aja alasan marfu fi'il. Tanda marfunya dhamma. Ya, lalu kalau fi'il majhul butuh kepada apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiruhu huwa. Di dalam yunfa'u kan ada dhamir huwa yang mustatir, yang tersembunyi. Nah, baru di akhirnya dijelaskan wal jumlatu yunfa'u atau wal jumlatu fi'liyah atau jumlah minal fi'li wa naibil fa'il. Jumlah yunfahu ini fi mahali apa? Tadi jadi apa? Mudhof ilaih. Berarti fi mahali jarin. Mudhof ilaih kan hukumnya majrur. Fi mahali jarin. Mudhofun ilaih. Yauma yunfahu. Ini mudhof ilaihnya dalam bentuk Jumlah. Bisa.
selalu kasar. Nggak selalu isim yang langsung kasroh. Fi apa fi? Harfu jar mabni ala sukun lama lam min al-i'rab. Suri majrurun bi fi wa alamatu jari kasroh. Fa di sini fa apa? Coba fa itu kan banyak sekali macamnya. Diartikan apa? Di teori kunci ada ya makna-makna huruf fa. Di halaman 244 dan 245. Maknanya itu satu tartib ma'a ta'qib. Ini maksudnya atop ya. Tartib ma'a ta'qib itu maksudnya atop. Urutan tanpa jeda langsung. Jadi kalau yang nomor 1 maksudnya atop. Bahwa kazahu Musa faqada alaihi. Sababiyah, tafsil, faul jawab. Kalau jawab tuh sebelumnya ada syaratnya dulu. Kalau di sini kan nggak ada syaratnya. Jadi atop saja. Jadi atop itu kan kalau menggunakan fa berarti dia yang berfungsi tartib ma ta'qib. Jadi menunjukkan urutan tanpa jeda, jadi langsung setelah, tapi dia berurutan, tetap berurutan. Berbeda dengan waw. Kalau waw kan bersamaan, ya kan? Itu kalau misalnya dikatakan ya zahaba Aliyun wa Zaidun, ya Ali pergi dan Zaid. Nah perginya itu berbarengan kalau pakai waw, bareng ya. Ali dan Zaid itu zahaba Aliyun wa Zaid, jadi bareng perginya. Nah kalau fa berurutan, cuman berurutannya langsung zahaba Aliyun fa Zaidun, ya Ali pergi lalu disusul oleh Zaid. Dia berurutan, ya Ali dulu baru Zaid, cuman berurutannya itu langsung. Tidak ada jeda yang lama gitu. Itu menggunakan itu fungsi dari fa. Kalau ada jeda yang lama pakai apa? Summa. Ya, itu disebutnya tartib ma'a tarahi. Kalau summa itu. Zahaba Aliyun summa Zaidun. Nah, kalau pakai summa itu ada jeda dulu. Beda dengan fa. Nah, sekarang di sini juga yauma yunfahu fisur, ditiup sangkakala. Berarti kan urutan itu ya, ditiup dulu sangkakala. Fatatu nafaja. Ya maka kalian datang secara berbondong-bondong. Berarti urutannya ini menunjuk urutan tapi langsung. Ketika ditiup langsung. Jadi menunjukkan cepat sekali prosesnya pada saat itu. Iya. Jadi itu kan sebetulnya ada yang dihilangkan. Karena ini tujuannya untuk meringkas. Kan ketika ditiup itu kan bangkit dulu. Nah ini ada yang dibuang. Ya ada yang dibuang. Ini namanya dalam ilmu ushul fikih dibahas ini namanya dalil iktido, ini namanya iktido. Ini kalau membahas ayat semua ilmu-ilmu dipakai ini bagus gitu ya, luar biasa. Kalau dalam satu ayat saja kita terapkan semua ilmu-ilmu
Ya, sayangnya kan belum belajar semua. Masih proses. Belajar sampai selesai belajar yang pertama lupa. Iktido itu kan namanya dalam usul fikih itu. Jadi ada kata yang dibuang. Ketika ditiup sangkakala langsung mereka datang secara bermaksudnya kan yauma yunfakhu fis-suri, misalnya fayakhrujuna minal kubur kan begitu. Mereka keluar dulu kan dari kubur baru datang secara berbondong-bondong. Nah, ini dibuang. Nah, ini menunjukkan prosesnya sangat cepat. Tidak seperti yang kita bayangkan. Karena hakikat daripada kejadian hari kiamat itu kan sebetulnya tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Karena kan sudah berbeda gitu kan, hukum alamnya itu sudah berbeda, alam akhirat. Tidak bisa diukur dengan ukuran duniawi. Saking banyaknya manusia kan begitu gimana ya? Pada hari kiamat itu jadi kayak hukum riba juga nggak sih? Orang kan makan juga mungkin saling keadaan makan itu berebut Enggak juga. Untuk waktu puluhan tahun mungkin ratusan tahun untuk menuju satu tempat. Oh alam mereka makannya bagaimana? Sudah tidak berlaku lagi Apa? hukum-hukum ini, hukum-hukum alamnya. Tidak akan ada lagi kejahatan karena kan mereka tinggal menerima hasil balasan. Orang kan haus, kan cerita ini kan ada kalau usaha orang yang itu kan tidak haus selamanya. Jadi sebelum minum itu kan orang haus, mungkin juga lapar begitu. Bagaimana? Ada rasa lapar mungkin. Sampai yang tidak saya. Kan satu harinya juga kan sama dengan 1000 tahun di dunia. Wallahu a'lam. Mungkin ya kan sudah tidak ada kematian juga gitu kan. Udah kelaparan juga kan nggak mati biasanya. Mereka lapar tapi tidak mati. Tidak sakit. Wallahu a'lam. Fatatuna afwajan. Difa itu atof ya, harfu atfid bunyi al-fathil amal min al-i'rab. Ta'tuna apa itu? Fi'il mudhari. Ya. Marfu ya, tanda marfunya apa? Kok wau? Tanda marfunya apa? Jangan tukar sama isim, ini fi'il bukan isim. Kalau jamak mudzakkar salim iya wau. Kalau ini kan fi'il, af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa tanda marfunya? Subutun nun. Subutun nun. Jadi i'rab fi'il kan dibagi, ada yang soi akhir, mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu kan fi'il yang 5 yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu yang berakhiran waw nun, alif nun dan ya nun. Dia tandanya kalau marfu nunnya ada. Kalau mansub dan mazumnya nunnya hilang. Itu perbedaannya. Jadi nunnya ada, subutun nun. Mana fa'ilnya? Nah, baru wawu. Jadi wawu itu fa'il dia, domir. Wawu jamaah. Jadi bukan tanda i'rab, tanda i'rabnya nun. Wawunya itu domir muttasil. Jadi wawul jamaah dan wawul jamaah domirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, menjadi fa'il. Pelaku kan siapa yang datang? Kalian. Waw di situ kan adalah pengganti dari domir antum. Waw jamaah di situ antum, jadi kalian laki-laki. Nah, tapi bermakna ya seluruhnya, bukan hanya laki-laki. Kalian semua.
Afwajan. Nah, pertanyaannya afwajan jadi apa dia? Kedudukan i'rabnya mansub. Nah, kalau keadaan berarti apa? Hal. Hal. Ya, kalian dalam keadaan berbondong-bondong. Berarti hal. Ya, halun mansub wa alamatun nasbi fathah. Hal dari mana sahibul halnya? Kalau hal itu kan harus ada sahibul halnya mana? Jadi ini kan dalam keadaan berbondong-bondong. Siapa yang dalam keadaan berbondong-bondong itu siapa? Domir wawu tadi, wawu jamaah. Jadi sahibul halnya itu wawu jamaah tadi, domir antum. Itu namanya sahibul hal. Nah, afwajan. Nah, di sini yauma info fisur yakni nafkhatul, apa ini dibacanya? Nafkhatul qiyami minal quburi. Yaitu ya tiupan bangkit dari kubur. Jadi maksud di sini kan ada 2 kali tiupan, ya kan? Tiupan pertama mematikan kehancuran. Jadi ini maksudnya tiupan yang kedua, yaitu tiupan bangkit dari kubur. Fatatun afwajan ayat jama'atin. Afwajan maknanya jamaat dalam berkelompok-kelompok. Dibacanya jama'atin. Iya. Karena mansubnya kasroh kan jamu muannas salim. Wa futihatis sama wa kanat abwaba. Dan dibukakan ya langit. Nah, sama'unya berarti jadi apa? Kedudukan i'rabnya? Naibul fa'il dari futihat. Maka fakanat. Nah, fa'nya ini juga atop ya. Kanat fil madinakis abwa. Kalau ini berarti butuh apa? Kanat di sini? Isim dan khobar. Mana isimnya? Isimnya dhamir Mustatir takdiruhu hiya. Khobarnya abwaban mansub khobar kana. Wasuyiratil abwab. Abwab itu jama dari bab. Ya, apa tafsirnya? Tanfatihu terbuka ya. Jadi futihat dibukakan. Kalau di qiraat lain menggunakan tasdid futihat. Apa bedanya futihat dengan futihat? Kalau ada tasdid itu menunjukkan ada makna lebih gitu kan. Kalau ada tambahan huruf itu futihat, jadi benar-benar dibukakan dengan pembukaan yang besar ini. Kayak menjadi ya, dan fatihu terbuka, fayakunu fiha shiqaqun, maka ada di dalamnya shiqaq. Apa shiqaq? Shiqaq ini bolong-bolong gitu. Kal abwab, seperti pintu. Ada pintu-pintu itu maksudnya jadi terbuka langit itu. Maka abwab di sini berarti sebenarnya dia sebagai perumpamaan tasbih. Ini kalau dalam balaghah. Jadi fakanat abwaba itu fakanat kal abwaba asalnya begitu. Kalau
ini dianggap sebagai tasbih. Makanya kan ditafsirkannya kal abwabi. Jadi maksud dari fakanat abwaban itu fakanat kal abwabi. Hang itu menjadi seperti pintu, memiliki seperti pintu. Maksudnya ada lubang-lubang, ada bolong-bolong, terbuka. Jumlah ini sebagai apa nih? Makanan abu-abu itu sebagai apa? Maktub aja ke jumlah futihat. Cuman dia mengatupkan jumlah berarti ya. Karena abu-abu jumlah ismiyah. Diatupkan ke jumlah fi'liyah futihati sama. Wasujirat ini sama irobnya dengan wafutihati sama fakanat abu-aba sama irobnya. Wasujiratil jibal fakanat saroba. Nah ini juga mengandung tasbih ya dalam ilmu balaghah. Tadi langit dibuka menjadi seperti pintu-pintu. Ini namanya tasbih. Kalau tasbih itu ada 4 rukunnya itu. Musyabah, musyababi, adatu tasbih dan wajhu syibah. Musyabah itu berarti yang diserupakan. Di sini yang diserupakannya apa? Langit. Langit musyabah diserupakan dengan pintu. Nah, itu namanya musyabah bi. Pintunya berarti musyabah bi. Ada tuh tasbihnya ada nggak di sini? Ada tuh tasbih itu kayak ka, mislu ya, yang bermakna seperti. Nah, ini kan tidak ada dibuang. Asalnya fakanat kal abwab. Ka-nya dibuang menjadi fakanat abwab. Berarti ada tuh tasbihnya dibuang. Ya, lalu wajhu syibah itu persamaannya dalam hal apa? Jadi langit seperti pintu dalam hal apa samanya? Dalam hal ada lubangnya, atau ya dalam hal ada lubang. Fiha syikok sebetulnya di sini ya. Ya. Atau memiliki lubang. Fi kaunihima atau fi kaunihima dzu syikok. Karena keadaan kedua itu memiliki syikok, lubang. Maka disamakan seperti hanya pintu yang ada lubangnya. Itu namanya wajhu syibah. Nah, di sini antara ada tasbih dan wajhu syibah dibuang kan itu. Dalam ilmu balaghah itu disebut kalau ada tuh tasbihnya disebut itu namanya muakkad istilahnya itu. Kalau ada tuh tasbih dibuang namanya mursal. Kalau wajhu syibahnya disebut namanya mufassal. Kalau wajhu syibah dibuang namanya mujmal. Ini istilah-istilah dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah. Nah, berarti di sini kan mursal mujmal kan begitu. Benar nggak? Mursal mujmal. Kenapa? Karena ada tuh tasbihnya kan nggak ada dibuang. Wajhu syibahnya dibuang, mujmal. Ya, mursal ditambah mujmal sama dengan tasbih balik disebutnya itu. Tasbih balik. Tasbih balik itu yang dibuang adat dan wajhu syibahnya. Jadi yang ada dia hanya musyabah dan musyabah bihnya saja. Sama dengan fakanat saroban.
Fakanat saroban itu maknanya fakanat kas sarob. Bukan sarob secara hakiki. Sarob itu kan apa artinya? Fatamorgana. Ya, dan gunung-gunung dijalankan, maka dia menjadi fatamorgana, maksudnya menjadi seperti fatamorgana. Apa makna sarob di sini dijelaskan di dalam tafsir. Suyiratil jibal ay humilat, ya humilat, jadi dibawa, diangkat, jadi ini dilenyapkan maksudnya. Fakana saroban ibaratun antalashiha wa fanaiha. Jadi fakana saroba, maka ia menjadi fatamorgana atau seperti fatamorgana adalah suatu ungkapan dari hilang dan lenyapnya, talashiha wa fana, jadi lenyap. Wasarob, sarob itu fil lughah dalam bahasa, menurut bahasa, ma yadharu alal bu'di annahu ma'un. Apa yang nampak dari kejauhan bahwa itu adalah air. Walaysa dzalikal muradu huna. Dan bukan itu yang dimaksud di sini. Karena ini membicarakan tentang gunung, bukan tentang air. Wa innama tasbihun bihi fi annahu la syai'. Ya, hanya saja dia adalah tasbih. Makanya kita sebut tadi dia sebagai tasbih. Ya, bahwa itu adalah menjadi tidak ada sesuatu pun, la syai'. Jadi menjadi tidak ada apa-apa. Jadi menjadi tidak ada gunung sama sekali. Jadi dalam hal ini gunung diserupakan seperti fatamorgana. Nah, mana fatamorgana sendiri adalah apa? Menyangka dari kejauhan air, pas dideketin ternyata bukan air, kan begitu. Jadi beriak-riak gitu kan dari kejauhan. Itu namanya fatamorgana. Sarob, ya. Dalam bahasa Arab sarob, dalam bahasa Indonesia fatamorgana. Nah, di sini diserupakan gunung pada saat itu seperti fatamorgana. Orang menyangka itu gunung, padahal tidak ada, sudah tidak ada gunung. Dilenyapkan. Berarti di sini mengandung tasbih. Tadi ada 4 rukunnya. Berarti mana musyabahnya? Yang diserupakannya apa di sini? Gunung musyabah. Diserupakan dengan apa musyabah B-nya? Fatamorgana, sarob. Adatnya dihilangkan. Asalnya fakanat kas sarob. Asalnya ka itu adatnya. Ya, lalu wajhu sibah persamaannya di mana? Persamaannya itu di sini fi annahu la syai'. Itu bisa dianggap sebagai wajhu sibah. Fi annahu la syai'. Jadi kesamaannya itu adalah tidak ada. Dalam arti ketika air dianggap ada, itu kan maknanya tidak ada. Sama-sama tidak adanya. Seperti halnya air yang dianggap ada padahal tidak ada. Begitu juga gunung. Yang dianggap ada padahal tidak ada. Jadi persamaannya adalah pada ketidakadaannya itu. Fi annahu la syai'. Itu wajhu sibah. Iya. Pada masa ketika dibangkitkan udah nggak ada lagi gunung, ini rata semuanya. Semuanya rata. Ya, begitu itu gambaran ya tentang kedahsyatan hari kiamat, hari kebangkitan. Allah alam syawab, sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.